Memang sekarang nih kita lagi banyak banget teman-teman kita terutama ya yang punya bisnis ini lagi harus hibernasi atau bahkan tiarap ya. Nah, tapi kayak sharing juga seputar digital marketing terutama tapi buat bisnis yang Hmm, offline. Nah, ini yang mungkin oke, buat teman wow, gimana nih? punya kendala, aku nggak punya cara nih buat mendatangkan customerku gitu. Nah, kebetulan kita beberapa kali sharing mengenai digital marketing bisnis offline ini gitu. Sebenarnya awalnya Hmm, dari saya sendiri, mungkin teman-teman juga kan yang di sekolah bisnis tahu ada sekolah pebisnis cara membangun akun Instagram biasanya kan kalau kita sharing-sharing marketingnya. Tapi saya sendiri sebelum bisnis juga dan kebetulan pebisnisnya di offline. Jadi kemarin oke, ini apa itu coach? PPKM tuh saya nutup salon, jadi salon salon offline. Jadi ada Salon. Oh. salon. Nah, terus kita sekarang beradaptasi di masa pandemi ini. Jadi kemarin Hmm, di bulan Maret ya kalau nggak salah ya, mulai-mulai Maret. awal-awal, nah, awal-awal Maret pandemi tahun lalu itu ya. tahun lalu itu kita tutup sampai Udah banyak yang tanya-tanya coach masalah ini kan sekarang kan udah era apa sekarang kan lagi eranya PPKM kan ya coach. Jadi tuh eh banyak juga teman-teman yang kebingungan tuh masalah ketika mau mau berbisnis tuh better kita tuh buka bisnis apa gitu coach yang nggak terbentur sama peraturan PPKM. kemarin barusan ada sebuah riset ya itu bagus juga menandakan Apa sekarang tuh? kan lagi naiknya drastis ya. Jadi kita masuk ke online buat toko di marketplace, jualan menggunakan website gitu ya. Itu bagus dan mungkin kalau teman-teman bisa masuk ke online, bisa buat e-commerce, saya menyarankan masuk ke e-commerce. Itu sedang meningkat Hmm, sekarang. Nah, tapi pertanyaannya oke. kadang-kadang kita udah punya bisnis. Misalnya aku udah punya bisnis di offline, mungkin aku punya barbershop atau aku udah punya bisnis katakanlah aku dokter aku punya klinik misalnya. Nah ini kan nggak bisa kita tiba-tiba ya udah klinikku aku tutup aku sekarang buka e-commerce gitu misalnya. Itu kan jauh ya. Kita punya katakanlah punya gym gitu atau kita punya tempat-tempat lokasi offline yang udah jalan bisnisnya terus kita tutup ganti e-commerce gitu. Nah ini permasalahan yang terjadi di lapangan sebetulnya. Jadi kalau buat teman-teman Hmm, ibaratnya saat ini lagi kuliah atau lagi coba untuk nyari mau bisnis apa ya gitu, itu saya sarankan sih masuk ke yang sifatnya e-commerce tadi. Jadi aku mau mulai oke. jualan nih, ya udah mulai jualan di online, mulai jualan di marketplace mungkin ya, bisa kayak gitu. Banyak teman-teman kita yang di pebisnis yang UMKM atau yang UKM bahkan yang sudah berkembang, dia udah punya bisnis sebetulnya dan sudah running bisnisnya, punya klinik kecantikan, punya kursus bimbel, punya mungkin usaha lain yang memang orang nggak bisa 100% ke online kan. Kalau kayak Bener barbershop, bener bener. Nggak punya bisa. barbershop, gimana ya caraku bisa full online gitu kayak e-commerce, itu kan susah, sulit banget gitu. Punya resto juga bisa sih kita resto yang kita masuk ke GoFood atau ke GrabFood misalnya. Semua tipikal jualan kuliner atau restoran tuh bisa dimasukkan ke platform-platform itu kan. Gitu. Jadi ada kayak Bener bener bener. perlu dine in, perlu customernya perlu ada interaksi dengan si orangnya tadi. Kayak misalnya kayak sekarang kan ada tren baru tuh kalau di restoran itu barbecue di rumah ya, sabu-sabu di rumah kan. Jadi dibawa ke Bener bener bener. nah kayak gitu. Nah itu memang perlu inovasi-inovasi yang kayak gitu sih untuk teman-teman yang Hmm. sifatnya bisnisnya itu perlu ketemuan. Kayak sekarang nih Hmm. di tempat saya Tangerang itu dia tadinya langganan saya servis AC. Kan sekarang kan kalau kita di rumah kan Hmm. sedikit panas pasti AC di servis gitu ya. Nah, itu Hmm. sekarang juga perlu yang digital marketing bisnis offline ini gitu. Jadi makanya kalau kita Oh. lihat mungkin kalau di Jogja ada akun-akun publik ya, akun publik atau akun Hmm. media lokal di Ada. Tangerang juga kan kita ada itu makin banyak ya bisnis-bisnis jasa yang mereka nih jasa house cleaning misalnya bersih-bersih rumah atau jasa bersih-bersih AC gitu kan. Itu kan mulai banyak tuh bermunculan promo-promonya gitu. Nah, sebetulnya itu yang harus dilakukan buat teman-teman yang sekarang udah jalan bisnisnya. Terus aku harus ngapain ya Hmm. sekarang? Nah, kekurangannya cuma saya lihat banyak banget Apa tuh? teman-teman yang punya bisnis seperti ini tuh udah pet promote misalnya, pet promote di akun-akun publik gitu. Tapi terus orang masuk ke akunnya dia. Ternyata setelah melihat di akunnya Instagramnya nggak ada yang beli, nggak ada yang transaksi, nggak ada yang buka jasanya gitu.
Padahal ini sama seperti kalau kita saat ini kita punya toko online, kita endorse gitu, itu kan kalau kita endorse nggak pasti langsung closing ya, tapi Benar, harus benar, kita benar. panaskan lagi orang yang udah masuk ke akun kita. Nah biasanya kekurangannya teman-teman yang tadi punya barbershop, kita pasang di akun publik yang media gitu, misalnya akun Tangerang lokal atau akun Jogja lokal, kita udah pasang iklan di sana. Nah setelah pasang iklan, teman-teman follow up lagi ya, di retarget istilahnya kan. Jadi orang ini misalnya dari akun publik dia udah ada, katakanlah ngelihat postingan teman-teman yang di pet promote ada 100 orang gitu kan. Dari 100 orang ke akunnya teman-teman 100 orang. Profile visit berarti kan. Nah, dari 100 orang itu paling membeli hanya 1 orang aja. Langsung beli gitu. Nah, terus ada 9 orang lainnya sebetulnya yang udah masuk dari akun lokal tadi ke akun kita, ke akun jasa kita yang Jualan. di lokal, entah itu barbershop atau klinik atau yang lain-lain, tapi kita nggak pernah mentargetkan kembali, nggak kita panasin lagi tuh orangnya, nggak kita edukasi lagi. Nah, jadi kelemahannya yang saya lihat dari teman-teman yang punya lokasi offline itu nggak memanfaatkan digital marketing ini untuk bisnis offline-nya mereka gitu. Nah, ini sih yang sebenarnya banyak sekali yang saya lihat terjadi gitu. Jadi emang agak beda ya buat teman-teman yang kadang-kadang kan kita mempelajarinya kan gimana sih caranya kita berjualan di online, full online kan. Benar, benar, benar. Katakanlah aku mau nih dropship dari marketplace, terus aku jual buat landing page, aku iklankan gitu kan. Nah, kalau yang kita punya bisnis offline nih gimana? Aku udah punya klinik, udah punya barbershop gitu. Nah, ini Benar, yang benar. agak beda kan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab lebih detail lagi. Oke, siap coach. Ini pas banget nih coach. Banyak juga yang langsung pada nanya nih coach nih. Ini ada nih coach dari Nana_R_Rahmat. Ini dia tuh bingung coach, ada modal tapi bingung mau bisnis apa. Nah, kira-kira kalau dari coach Yosef sendiri ada saran nggak nih coach? Apalagi di era-era pandemi dan PPKM darurat ini coach. Iya. Kalau baru mulai banget saat ini benar-benar lagi berpikir aku mau mulai bisnis apa ya, idenya baru ada gitu. Jawabannya sudah pasti masuknya ke e-commerce. Itu kenapa? Kan kita yang di offline pun kan nggak bisa 100% ke online ya. Kayak tadi kan misalnya kita untuk painting mobil atau bengkel mobil gitu. Se-online-onlinenya tetap aja transaksinya terjadinya di offline gitu kan. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa marketingnya di online, tapi transaksinya waktu mau beli mobil ya ke offline, ketemuan gitu kan, ketemuan. Kayak beli rumah mungkin kita marketingnya di online, tapi kan ketemu sama sales propertinya baru dia beli rumahnya gitu. Nah, jadi ada bisnis yang memang harus ketemuan dulu nih sebelum dia transaksi. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang lagi memilih bisnis, mau idenya baru memulai nih, aku mau mulai bisnis apa ya sekarang yang bagus ya? Paling bagus memang masuknya ke e-commerce, karena e-commerce lagi naik kan sekarang. Gitu. Karena saya nggak tahu sih apakah artinya kalau lagi naik juga kompetisinya makin banyak ya, itu kan bisa jadi juga. Semuanya masuk sekarang jadi kompetisinya makin banyak. Nah, mungkin ide kedua kalau misalnya baru memulai bisa juga dibatasi areanya. Misalnya gimana tuh coach? kalau kita ibaratnya mau jual sebuah barang gitu kan, mau masuk e-commerce, bisa nggak ya saat semua orang lagi masuk ke e-commerce, kita punya budgetnya terbatas, tapi kita mau marketingnya itu untuk ke seluruh Indonesia gitu ya, atau ke satu kota, beberapa kota sekaligus gitu, dengan budget terbatas yang kita miliki kan. Nah, kadang itu jadi pertimbangan juga tuh. Kadang-kadang kita mau mulai bisnis, oke, aku tahu yang lagi trending e-commerce, ya udah aku masuk ke e-commerce, tapi ternyata sainganku ngeliat kanan kiri, kayaknya sainganku itu banyak, terus budgetnya kayaknya sepertinya jauh lebih besar ya dari aku ya gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang merasa seperti itu bisa juga mulainya step by step. Misalnya mulai dulu, kita mulai dari area sekitar, kalau di Jogja mungkin kita marketing di sekitar kota Jogja aja dulu. Atau kalau di Tangerang, udah aku mulai marketingnya di daerah lokasi Tangerang aja gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya budget nih 50.000 gitu ya, 50.000, bayangannya kita cetak brosur 100 brosur gitu. 50.000 kita nyetak brosur, 100 brosur itu kita bagikan ke se-Indonesia, itu kan pasti nggak banyak orang yang tahu ya bisnis kita ya, dibandingkan kita sama-sama punya uang budget yang sama, cetak brosur 100 brosur, tapi bagikannya itu areanya lebih kecil, sehingga orang-orang di area itu jadi tahu ya kita punya bisnis gitu.
Nah, banyak yang kendalanya itu adalah masuk ke online, maunya targetingnya langsung ke seluruh Indonesia, tanpa pertimbangan sebenarnya kita punyanya resource-nya berapa banyak. Gitu. Nah, itu kadang-kadang saya juga menyarankan, oke, kalau misalnya katakanlah saya kan saat ini nih banyak sekali membantu teman-teman yang dari offline ke online, yang sifatnya Oke. marketingnya di online, tapi tetap aja bisnisnya di offline gitu. Yang seperti tadi ada Mhm. dan lain-lain, itu mereka kan masuk ke online juga sekarang, walaupun agak Oh, unik nih. Jadi gimana tuh uniknya? kalau kliniknya ada di Jogja misalnya ya, dokter kulit gitu, Mhm. kliniknya di Jogja, kita marketingnya nggak mungkin ke Tangerang misalnya. Oke. Hmm, Ya kan, buat apa orang dari Tangerang dia harus terbang ke Jogja untuk ke klinik itu gitu, kulit Bener, itu. bener, bener, bener. Nah, jadi ada bisnis-bisnis yang memang kita sebutnya bisnis offline tapi scale up-nya bisa dari online gitu. Bisnisnya mungkin dokter kulitnya Wih. di offline kan, tapi scale up-nya bisa. Bener, bener. Di online. Memang ini yang kayaknya orang bilang kan sekarang PPKM ini kita harus berdamai dengan COVID ya, karena orang bilang ya, berdamai dengan COVID. Karena kita nggak tahu bakal sampai kapan. Bener, bener. Bener, bener, Artinya bener. ekonominya ini akan jalan terus sebetulnya. Jadi ekonominya akan kembali lagi, bangkit lagi. Tapi semua transaksinya itu terjadinya sebetulnya di online. Jadi marketingnya di online, transaksinya mungkin sebagian besar akan terjadi interaksinya di online. Walaupun misalnya kalau kita dokter, ya nanti setelah kita transaksi, setelah kita tanya-tanya, tetap aja treatmentnya terjadinya di offline gitu. Offline. Oke, siap-siap Coach. Oke Coach, ini ada juga pertanyaan dari Ilham Hadi 6251 nih. Gimana cara kita mempertahankan kafe di masa PPKM darurat yang wacananya akan diperpanjang 6 minggu ke depan? Oke, ini gimana ini Coach? Ini hari ini kita temanya tentang PPKM sih Coach. Iya, iya. Tapi betul sekali karena di awal PPKM itu juga saya kan sekarang ada salon, saya itu 3 salon ya, 3 cabang. Itu tutup sekarang dan nggak beroperasi karena ya kalau teman-teman lihat di portal berita gitu, misalnya di Kumparan contohnya, itu kan di Jakarta, Tangerang itu kan tempat wisata, bioskop, lalu salon, gym, barbershop itu kan termasuk yang diwajibkan untuk tutup kan. Jadi kebetulan saya juga terkena imbasnya, yaitu saat PPKM awal itu memang harus diharuskan buat tutup gitu. Nah, tapi untungnya Waduh. memang saat salonnya atau lokasinya tutup bukan berarti marketingnya berhenti kan. Jadi kita ubah. Jadi misalnya, oke, berarti lokasinya harus ditutup, tapi kita pikir orang nih ngumpulnya di mana? Ternyata ada di online kan. Jadi akhirnya kan marketingnya di online. Nah, jadi salonnya nggak ada, tutup, tapi tetap kita jalankan. Jadi si terapisnya atau beauticiannya yang pasang eyelash, pasang nail art, pasang, biasanya kan kalau salon itu ada food spa, ada kayak gitu, itu mereka tetap kita marketingkan dari online, lalu mereka jalan ke rumah customernya. Jadi home service. Oh, oke, oke. Oke, home service ya jadinya ya Coach. Mm-mm. Itu kan sekarang juga banyak teman-teman kita yang seperti cuci mobil misalnya ya. Cuci mobil tuh mungkin lokasinya dia akan sepi karena orang yang lewat tambah makin nggak banyak gitu. Tapi mereka marketingnya masuk ke online gitu. Jadi orang di daerah sekitar situ tahu dia punya bisnis, tahu bahwa ada layanan kayak gitu dan itu bisa dilakukan di rumahnya masing-masing orang kan gitu. Nah, sebenarnya ini yang Benar-benar. dari buat kita yang punya bisnis yang offline sekarang. Oke, Coach. Nah, terus Coach kalau misal kayak bisnis coffee shop, terus kayak apa lagi ya? Kuliner, tapi kuliner yang banyak orang tuh nongkrong gitu, Coach. Itu terus gimana nih, Coach? Kan kalau PPKM kan ada Mm-mm. pembatasannya. Nah, itu terus gimana solusinya, Coach? Kalau menurut Coach Yosef sendiri? Iya, itu memang cukup sulit ya kalau misalnya kita Mm-mm. yang tadinya yang kita jual tuh experience-nya saat kita lagi di, Mm-mm. termasuk kayak sabu-sabu atau yakiniku ya juga ya, itu kan mereka Mm-mm. experience bakar-bakaran atau buat sabu-sabu rame-rame gitu. Yang bisa dilakukan, Benar-benar. yang kita lihat adalah memindahkan experience-nya terus ke Mm-mm. rumahnya orang kan. Akhirnya kita bisa di Mm-mm. rumah mereka, terus si orang yang delivery itu bisa kasih servisnya itu di rumahnya si orang tersebut gitu. Ini sih sempat kita coba juga ke restoran-restoran yang memang biasanya dine in ya. Cuma memang Mm-mm. nggak bisa karakternya kita pindahkan kayak gitu aja tanpa kita memodifikasi menunya sendiri sih. Karena sekarang memang Mm. kalau restoran yang dine in, yang menunya biasanya dimakan rame-rame dan lain-lain, mesti ada menu yang
dia develop untuk bisa dimasukkan, dijual ke rumah-rumah tuh lebih lebih friendly, lebih masuk menunya kan. Dia memang nggak bisa Bener-bener. dipaksakan gitu ininya. Karena kan memang experience-nya nggak dapet ya gitu untuk Bener-bener bener. termasuk kopi juga gitu. Makanya kan sekarang Mhm. akhirnya keluar kopi yang literan-literan ya. Kopi satu Oh liter, iya iya bener-bener bener. 3 liter Oke gitu. oke. Oke, oke. Berarti kalau misal kayak kuliner-kuliner gitu, kita juga harus bisa ini ya, Coach, punya inovasi, apa, bisa ngeluarin inovasi-inovasi terbaru biar customer kita tuh pun tetap bisa menikmati, apa ya, menu-menu kita gitu ya, Coach, walaupun di rumah gitu ya. Ya, jadi memang saya sendiri kebetulan teman-teman juga awalnya kan tahun 2013 itu saya mulai mulai usaha gitu, mulai usaha. Mm-mm. Mulai usaha itu waktu masih jadi karyawan dulu. Masih jadi karyawan Oh, masih karyawan. otomotif dulu. Jadi saya Oh, 2013 oke oke. kerja kan. Dari situ saya mulai Mm-mm. sampingan tuh. Nah, bisnis sampingan saya 2013 itu di online, langsung full di online Instagram. Itu Oke. 2013 sampai 2013, 2014, 2015. Nah, itu Mm-mm. kebetulan Instagram kan berubah drastis kan 2015, Mm-mm. 2014. Itu yang tadinya omset saya tuh lumayan ya, bisa double digit, bisa saya bisa resign, itu Mm-mm. sempat ngedrop omsetnya. Jadi sempat ngedrop sampai Waduh, terus gimana tuh, Coach? lagi dari online gitu. Akhirnya kita bisnisnya Oke. offline. Jadi kebalik ya, kalau Mhm. sekarang mau berbisnis awalnya dari offline mau ke online nih. Offline. Dulu saya Mhm. justru karyawan, terus bisnis online dulu, terus akhirnya ke offline, kembali lagi ke offline. Mhm. Jadi saya bazar to bazar dulu. Jadi kayak di Oke. Jogja kan ada Oh, bazar. mall-mall, ya bazar to bazar. Jadi Mhm. Oh, satu minggu bazar. tuh Oke, oke. satu hari kita loading 3 kali. Jadi Oh kalau ya? mall jam 10 sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ya itu kan loading. Kita Mhm. loading pagi-pagi, loading bazar. Mungkin kalau loading itu satu hari kita bisa 3 mall. Jadi ke mall pertama kita loading, terus ganti mall yang kedua kita Mhm. loading lagi stand bazar gitu. Nah itu saya lakukan dulu Mhm. karena waktu itu di online udah Oke. nggak berjalan. Nah tapi setelah itu Mhm. akhirnya kita kombinasikan. Jadi Mhm. kita tetap berjualannya di offline, tapi kita support dengan marketing online-nya. Oke. Jadi misalnya saya mau bazar nih di mall A katakanlah, mau bazar Mhm. di mall A. Sebelum saya bazar, udah woro-woro dulu. Oh kita mau ada bazar di mall ini, brand kita mau ada di Mhm. sana dan lain-lain gitu. Terus kita coba untuk alirkan traffic kita ke tempat bazar tersebut gitu. Nah dari situ Oke. makanya saya mengkombinasikan antara digital marketing untuk yang bisnis offline. Nah, setelah Mhm. tahun 2000-an, 2015, 2016 baru mulai yang salon ini. Itu juga sama kan, Oke, salon. salonnya di Mhm. offline, tapi kita marketingnya dari online juga gitu. Hmm. Nah makanya juga Oke. rekannya mall aja kayaknya sekarang udah mau dirumahkan ya kan, ribuan orang Iya, kan. iya. Iya, 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 Kak, ribuan bener. orang. Terus tenan-tenan mall udah makin sepi gitu. Iya, Terus bener, Coach. tenannya aja sepi, apalagi teman-teman saya yang dulu kan di bazar kan. Karena saya datangnya dari orang Mhm. bazar mall sebetulnya dulu gitu. Nah, Oh, oke, oke. apalagi yang tenan ya gitu, itu udah saya lihat grup teman-teman saya yang di bazar pun udah ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ibaratnya kalau tenan Mhm. mall yang besar aja udah keluar, udah makin sepi, ya Mhm. karyawan mallnya juga udah nggak ada ya, udah dirumahkan gitu, apalagi kita yang mau usaha di bazar di dalam mall gitu. Bener, Nah, bener, bener, makanya bener. waktu tahun 2016 itu saya merasa bersyukur juga, makanya udah bisa Kenapa tuh, Coach? beralih ke online kan waktu itu 2016. Mhm. Jadi dari bazar saya beralih ke online itu gitu. Online. Makanya di sekolah pebisnis selain sharing-sharing mengenai bisnis, tapi karena pengalaman saya sendiri backgroundnya itu adalah dari offline sampai sekarang juga di Mhm. offline. Jadi kita kombinasikan keduanya. Oke, oke. Terus Coach, Bella jadi penasaran nih, gimana sih kalau misalnya kan kita punya usaha offline, terus kan diiklanin, dimarketingin melalui online gitu kan, Coach. Nah itu tuh cara-caranya tuh gimana sih step by stepnya, terus biar target kita tuh pas gitu, Coach. Ya, jadi ini bagus banget pertanyaannya karena ternyata di marketing yang untuk online shop dengan digital Mhm. marketing untuk bisnis yang offline itu bedanya cukup jauh sebetulnya. Oh Salah beda, satunya Coach. kalau kita beriklan, katakanlah kita beriklan di Instagram atau menggunakan Mhm. Facebook Ads gitu ya, Facebook Ads itu kan kita bisa targetnya ke seluruh Indonesia. Kalau kita jualan skincare misalnya, atau kita jualan Mhm.
katakanlah sepatu atau tas gitu ya. Tapi kalau kita lokasi bisnis kita katakanlah di Jogja, kita punya di sana punya warung, punya kafe gitu. Mm-mm. Otomatis kita target areanya ya di kota itu. Jadi nggak satu yang Bener-bener. itu pertama. Artinya orang di kota Jogja mungkin ada pertambahan orang lagi, ada kelahiran baru, ada orang yang masuk ke Jogja lagi setiap tahunnya. Tapi ya segitu-segitu aja gitu. Kayak di Tangerang Iya, gitu, iya. akan bertambah orangnya ya segitu gitu. Nah, jadi artinya kita dengan lingkup area yang terbatas di area tersebut Mm-mm. aja, maka harus lebih kreatif lagi dalam marketing biasanya. Lalu kedua, nggak bisa kita sekali marketing itu langsung kayak kita kalau dropship ya. Dropship itu kan kita ambil Oh. barang, terus abis itu Mm-mm. kita jual menggunakan advertising, bisa nih langsung hard selling gitu kan. Karena Mm-mm. target itu ke Indonesia. Kalau kita langsung hard selling di awal, misalnya dari advertising kita, mungkin dari Mm-mm. se-Indonesia populasi yang luas tadi, ada yang ngambil nih satu dua gitu kan. Kita Mm-mm. ibaratnya adalah mereka yang udah pasti butuh lah istilahnya. Low hanging fruit ya. Low hanging fruit tuh kalau kita buah mangga gitu, kalau udah matang kan dia Mm-mm. akan ke bawah gitu kan. Iya. Cabang itu kan, tinggal kita petik kan. Nah, itu orang-orang yang udah Mm-mm. butuh. Kalau kita targetnya se-Indonesia, populasinya luas, ya udah kita marketingkan menggunakan promo, itu diambil Mm-mm. sama orang-orang yang memang udah butuh. Nah, tapi kalau area Mm. terbatas se-Jogja aja, atau sampai saya Mm-mm. aja. Maka kita tujuannya adalah bukan cuma mencari low hanging fruit aja, nggak cuma hasil Mm-mm. aja, tapi kadang-kadang kita harus berpikir gimana ya caranya ya orang-orang di tempatku di daerah Tangerang yang mereka belum mau beli sampai mereka akhirnya mau beli. Jadi terus terkoneksi terus sama orang-orang di area itu gitu. Nah ini kita lakukan Mm-mm. dengan menggunakan di lokal itu kita iklankan terus menerus gitu. Jadi Mm. teman-teman udah iklan di akun publik, di akun lokal tadi kan iklan Mm-mm. sekali. Terus teman-teman dapatkan ininya, dapatkan awareness-nya. Nah, biasanya Mm-mm. kita jangan cuma sekali, tapi beberapa kali, bahkan terus-terusan gitu kan. Tapi sambil Mm. kita lakukan juga dengan iklan retarget lagi ke orang yang sudah masuk dari akun publik tadi gitu. Oke, oke, oke. Berarti, coach, berarti kita tuh ngiklannya kalau soalnya Bella nangkepnya misal ngiklan itu kan di akun publik kayak paid promote Hmm. misalnya nih Jogja Locker atau apa Jogja Kuliner kayak gitu maksudnya, coach. Iya betul. Misalnya katakanlah kita makanan gitu ya, misalnya restoran Hmm, makanan. hmm, hmm, Berarti kan hmm, hmm, kemungkinan dari kita karena Facebook atau Instagram itu kan cukup sulit buat mayoritas dari teman-teman pebisnis yang offline gitu. Kalau hmm, hmm, ibaratnya hmm, hmm, basicnya kita baru dari nol, baru mulai hmm, berbisnis, belajar online marketing, belajar digital marketing itu nggak terlalu sulit buat kita karena kita masih fresh. Jadi maksudnya bener. bisnis pertama kita itu mulainya langsung di online. Hmm, Itu hmm, kan hmm, 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 ya misalnya kita lagi belajar di sekolahan, kita belajar bisnis, pertama kali masuknya online. Nah, tapi hmm, bayangkan mereka yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah belasan tahun, itu bisnisnya di offline. Tapi saat ini hmm, dipaksa hmm. untuk masuk ke online. Padahal mereka udah punya di dalam pemikirannya itu, saya tuh udah bertahan selama belasan tahun, itu dengan metode offline, Offline. dengan banner, dengan Ya bener-bener. dengan join komunitas yang ada di daerah sekitar, itu udah bekerja selama belasan tahun gitu. Hmm, Sekarang hmm, harus hmm. belajar digital marketing gitu. Nah ini yang paling sulit sebetulnya untuk Bener-bener bener. bertransaksi di masa seperti sekarang gitu. Nah jadi buat teman-teman yang seperti tadi, itu teman-teman memang pertama promosi nih di akun publik tadi. Lalu setelah Hmm. promosi, teman-teman bisa melakukan retarget namanya ya. Kalau di Oke, Facebook Ads, retarget. dari target. Nah, tapi ya, jadi kolamnya spesifik nih, yaitu orang-orang Hmm, yang hmm, hmm. ada di area sekitar dari bisnisnya teman-teman. Hmm, Gitu. hmm, hmm, hmm. Oke, siap-siap. Oh ya, Coach, ini ada pertanyaan lagi, Coach. Dari Raymondus Panka underscore. Pertanyaannya kayak gini, Coach. Apakah sebagai pembisnis kita hanya tinggal diam dan menerima keadaan saat ini, atau kita bergerak demi keluarga dan karyawan yang membutuhkan uang? Sama dunia pariwisata sengsara. Kasihan dengan pembisnis di sektor pariwisata sangat terpukul akibat pandemi. Nah, kalau dari kacamatanya Coach Yosef sendiri gimana nih menanggapi hal-hal yang kayak gini, Coach? Itu betul banget sih, terutama kalau pariwisata kita nggak bisa ngomong banyak ya. Tapi ada beberapa Hmm, industri yang saya temukan itu yang memang terutama kriya. Kriya itu berarti kerajinan tangan ya.
Mungkin kalau biasanya disupport oleh bazar-bazar pemerintah gitu, mereka mengadakan ya, tapi sekarang tuh udah nggak bisa disupport dengan maksimal lagi, dan memang jalan yang terbaik atau salah satunya adalah kolaborasi gitu. Jadi misalnya banyak teman-teman di sini tuh yang memang terlahir generasi Z atau generasi millennials. Jadi kita tuh lahir udah dengan internet, lahir udah dengan kemampuan Hmm. kan. Kadang-kadang kita bingung, saya harus jualan apa gitu. Padahal ada teman-teman kita di luar sana tuh yang sebetulnya dia pengrajin, dia di industri kria tuh udah bagus buatnya, apalagi kayak di Jogja ya, itu kan banyak Iya, industri iya. kria. Nah, mereka udah fokus untuk bangun produknya mereka sendiri, untuk develop dari sisi produknya sendiri. Nah, sebetulnya teman-teman yang punya kemampuan buat belajar digital marketing, belajar online marketing, itu kolaborasi dengan pengrajin-pengrajin dan seperti itu. Dan itu saya melihat beberapa yang berhasil kolaborasi nggak hanya membesarkan brand, tapi juga bisa ekspor ya, mau itu lewat Wih, iya, iya, iya. ekspor di Shopee, ekspor lain gitu. Jadi itu bisa dilakukan dengan kita yang punya kemampuan buat marketing, digital marketing atau marketer. Ini kolaborasi dengan mereka yang memang produsen atau krianya tadi gitu. Karena kan mereka yang Oke. pengrajin ini sebetulnya nggak punya kemampuan yang tanda petik waktunya udah habis buat jadi pengrajin Well, itu gitu. ini, Harus bener-bener. belajar online marketing lagi itu kayaknya bisa Nggak ada tetap ini waktunya ya, Coach. betul. Oke, oke, oke. Berarti untuk saat ini apa namanya bidang usaha offline tuh juga sangat membutuhkan orang-orang yang jago di dunia online gitu ya, Coach ya. Iya betul. Jadi ini yang mesti disadari karena banyak sekarang kan kita belajar di online ini kita melihat materi-materi marketing online dan lain-lain. Tapi akhirnya kita berjualan itu semua di online. Padahal kalau kita sadari Hmm. penetrasi online marketing atau penetrasi atau tingkat kita transaksi di online marketing ini masih jauh dibandingkan bisnis yang ada di offline. Di offline tuh ada banget mendominasi gitu. Nah, Oh iya. setelah teman-teman memiliki kemampuan untuk online marketing, jangan lupakan juga bahwa di offline itu masih banyak sekali bisnis-bisnis yang sebetulnya teman-teman bisa kolaborasi gitu. Atau sebagai marketer kita Hmm. bantu untuk mengembangkan bisnis mereka gitu kan. Nah, itu sebetulnya Hmm. peluang yang cukup besar menurut saya. Oke, oke, siap Coach. Nah, terus ini Coach, kan kalau tadi masalah targeting kan, kalau misalnya kita mau apa punya bisnis terus bisnis offline terus kita onlinein kan kita harus punya target nih. Nah, selain itu apa lagi Coach yang harus kita lakukan untuk bisa mendatangkan pelanggan? Ya, jadi yang pertama tadi itu areanya berarti terbatas ya, jadi nggak terlalu besar. Berarti kita nggak hanya mengekspor mereka yang siap untuk membeli, tapi juga harus coba untuk edukasi pasar yang di daerah lokal. Misalnya Oh. tadi kita udah satu case tadi. Katakanlah salah satunya adalah brand saya sendiri deh, dari salon, misalnya salon di online mau home care, mau ke rumah atau servis AC atau jasa yang lainnya, jasa disinfektan misalnya sekarang juga kan ada tuh lagi banyak ya. Nah kayak gitu. Bener-bener. Itu kita marketing pertama kali di daerah sekitar kita. Nah, tapi yang terjadi adalah kita hanya dapat pertama kali itu dapat awareness-nya dulu kan. Orang tahu nih ada kayak gitu gitu. Tapi sekarang tuh orang kalau mau mampir ke offline atau mau manggil orang ke rumah mereka, itu mikirnya bukan 2 kali 3 kali lagi, tapi bisa puluhan kali gitu kan. Karena kan ada Bener-bener. juga kan gitu. Kita aja ambil makanan Gojek di depan rumah kita gitu, atau kita mau pesan itu kita udah mau keluar tuh udah ada rasa gimana gitu kan. Ada deh. Bener-bener. Nah, jadi artinya kita yang punya bisnis di offline ini mesti sadar bahwa resiko orang untuk datang besar. Resiko mereka untuk mampir juga lebih besar dari yang dulu. Lalu untuk resiko kita untuk datang ke rumah orang walaupun kita home service itu juga besar. Nah, jadi Oh itu iya juga. mereka harus melihat brand kita, melihat iklan kita itu berkali-kali. Gitu. Ada orang yang bilang bahwa mereka harus lihat 7 sampai 12 kali baru yakin gitu. Nah, Bener. apa yang teman-teman sudah lakukan yang punya bisnis offline, yang punya linknya ke area sekitar, supaya orang-orang di sekitar area bisnis teman-teman itu melihat brand teman-teman itu paling nggak 7 kali deh gitu, Oke. dimarketingkan lagi gitu. Nah sebenarnya itu kuncinya. Kalau dulu kan banyak yang bergantung ya udah aku pasang banner,
sampai sekarang kan kebetulan di sekolah pebisnis ini kita ada agensi yang menangani teman-teman kita yang seperti ini juga. Jadi teman-teman kita yang punya bisnis di offline. Jadi kayak klinik gigi, restoran, bengkel, itu kita sempat menangani bisnis-bisnis seperti ini. Nah, tapi sayang sekali banyak mindset dari pebisnis yang seperti di offline ini itu yang masih bergantung pada apa yang bekerja zaman dulu gitu ya. Maksudnya gimana? Terpakai nih Gimana tuh bisnis coach? bisnis offline, ya mereka udah di online kan, udah buat website, buat landing page, udah marketing pakai Facebook Ads gitu ya. Tapi masih katakanlah masih cetak brosur terus disebarin, masih pakai banner ditaruh di depan restorannya gitu ya. Kenapa? Karena belasan tahun itu udah berhasil buat mereka gitu. Nah, tapi kan sekarang keadaannya udah berubah gitu. Keadaannya sudah enggak lagi kita pasang banner besar di depan restoran, pasang pelang besar di depan toko kita, terus orang mampir gitu. Karena sekarang orang mampir seperti tadi ya, kita mikirnya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali sekarang gitu. Iya benar-benar. Oke, oke. Berarti kalau dalam bahasa marketing nih coach, funneling gitu ya coach. Jadi untuk calon customer kita, kita funneling dulu gitu ya coach. Baru nanti yang ketujuhnya baru kita jualin gitu. Atau gimana coach? Iya, kalau bisa funneling dari awareness dulu, itu juga bagus ya. Tapi paling nggak kalau teman-teman baru masuk ke online dan menggunakan online, paling nggak KPI-nya adalah tampil dulu deh berkali-kali gitu. Walaupun isinya adalah, misalnya aku cuma punya materinya adalah promosi aja nih gitu, ya nggak apa-apa. Materinya promo, tapi pastikan kita tampilnya berkali-kali di depan mereka gitu. Kadang-kadang kan kita yang di offline, kita masuk ke online, kita nyoba untuk pasang satu kali aja paid promote di akun publik gitu ya. Terus nggak ada yang datang, kesannya nggak ada yang closing, terus udah berhenti gitu. Padahal baru sekali gitu. Pak kan nih tadi 7 kali orang lihat baru mereka datang gitu. Atau ada yang beberapa tuh nyoba, aku mau coba nih pasang Instagram gitu, Instagram Ads di area Tangerang gitu. Pasangnya baru 1 bulan. Ibaratnya orang tersebut udah melihat brand kita di bulan pertama, kan sayang ya kalau kita nggak ngelanjutin mereka sampai mereka ngelihat 7 kali terus akhirnya beli gitu. Nah banyak sekali yang pertama kali mereka nggak pasang tapi belum sampai ada efeknya terus merasa bahwa kayaknya nggak bekerja dari online ini deh gitu ya. Nah itu sebenarnya Benar-benar. mengakibat banyak banget nih orang-orang yang punya bisnis yang udah gede di offline tapi kok gagal masuk ke online. Tapi mereka yang masih muda gitu masih baru belajar bisnis, belajar online marketing langsung bisa gede gitu berapa bulan kan. Ya Benar-benar. teman-teman kita nih masih anak-anak muda masuk ke TikTok gitu kan atau masuk ke Instagram buat online shop nggak berapa lama jualan barang langsung booming online shopnya gitu karena mereka Benar-benar. juga sebenarnya masih fresh ngelihat bisnis itu dengan cara yang baru dengan cara yang sekarang bekerja gitu sedangkan kita yang udah berbisnis katakanlah dulu 11 tahun lalu itu yang saya kerjakan itu saya pasang banner itu bekerja bisnis saya berkembang nih sampai bertahun-tahun tapi kan kita sekarang keadaannya berbeda gitu. Nah ini yang kadang-kadang lebih sulit buat teman-teman kita yang udah bisnisnya cukup lama. Ya paling di atas 5 tahun, di atas 10 tahun itu lebih sulit untuk bisa mengosongkan gelas lagi. Terus apa sih yang bekerja sekarang? Terus kita coba untuk menggunakan cara yang sekarang ini bekerja. Oke, oke, Coach. Berarti bisa dibilang kalau buat teman-teman nih yang udah punya bisnis di atas 5 tahun, mereka kan masih menjalankan metode marketingnya pakai marketing online, offline kayak nyebar browser, terus bikin banner gitu-gitu kan, Coach. Nah, terus itu caranya gimana sih, Coach, biar mereka itu akhirnya bisa punya awareness bahwa sekarang tuh udah eranya era digital. Jadi itu kita wajib banget untuk belajar cara marketing digital. Nah, itu gimana tuh, Coach? Iya, ikut-ikut workshop ya, kayak di ini juga orang kayaknya workshopnya bagus-bagus juga ya. Jadi Oke. pertama adalah sebenarnya kalau yang saya lihat sekarang di setelah pandemi ini tuh ada dua kategori Apa bisnis. tuh, Coach? Jadi kalau kita lihat UMKM gitu, UMKM ini kan ada beberapa kategori ya. Jadi kalau ibaratnya UMKM yang omset per bulannya di bawah 25 juta, itu namanya usaha mikro. Jadi mikro itu yang masih solopreneur, mulainya sendiri, itu omset dari 0 sampai 25 juta. Itu masuknya kategori mikro bisnis. Nah, atau kategori yang bisnis yang kecil sampai menengah, itu omset sekitar 200 jutaan lah ke atas. Itu udah masuk ke namanya usaha kecil menengah gitu. Nah, yang saya lihat sekarang usaha kecil menengah ini mereka bisa beradaptasi di saat PPKM ini.
dengan cara mereka Mm-mm. hire tim digital marketing. Mereka coba Mm-mm. untuk menggunakan agensi digital marketing gitu. Karena mereka ada budgetnya gitu. Yang usaha yang omset Mm-mm. sekitar 200 juta ke atas itu. Jadi lebih bisa Mm-mm. beradaptasi. Masalahnya ada teman-teman kita yang di usaha mikro yang omset per bulannya mungkin nggak sampai 25 juta. Ini Mm-mm. sangat struggle sekarang. Mungkin tadi ada yang Iya, iya. ada juga gitu. Aku udah punya di offline, tapi aku mau masuk ke online, tapi aku juga mau adaptasi, tapi kok gimana ya caranya ya gitu ya. Nah ini yang paling terakhir. Dan satu-satunya memang hanya dengan teman-teman yang masih terbatas budget, teman-teman coba cari caranya belajar di Aksoro atau di sekolah pebisnis, caranya menggunakan digital marketing buat bisnis offline-nya gitu. Bener, 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 bener banget sih Coach. Setuju. Apalagi buat teman-teman yang terpentok ini ya, terpentok masalah budget. Kan sekarang juga banyak banget online course kayak di YouTube juga banyak tentang digital marketing gitu ya Coach ya. Oke Coach. Nah terus nih Coach, gimana sih kalau misalnya eh kita nih kayak sekarang kan udah PPKM nih, terus tuh kayak kita tuh juga kebingungan untuk meyakinkan customer kita kalau misalnya apa namanya kita nggak kan tadi kan coach kan udah bilang tuh orang tuh nggak bakalan mikir cuma sekali dua kali tapi bahkan sampai berkali-kali puluhan kali kan untuk misal nih kayak salon terus kayak mikir apa pada datang ke rumah gitu kan coach. Nah itu cara untuk meyakinkan atau apa ya menimbulkan trust ke customer kita gimana tuh coach di era-era kayak gini untuk ke pelanggan sih tepatnya. Iya, jadi ini sebabnya tadi kalau teman-teman di area lokal, dan ini juga saran saya, teman katakanlah udah punya lokasi, fokus marketingnya di area sekitar situ. Misalnya Hmm. uh, saya ada salon misalnya di daerah Jakarta, Tangerang, Bogor. Saya bisa pastikan teman-teman yang di luar area sekitar dari lokasi outlet itu nggak akan pernah melihat iklan saya gitu. Mm-mm. Karena memang kita marketingnya ke areanya di daerah sekitar itu aja. Jadi nggak se Hmm. ya gitu kan. Mungkin teman-teman yang ada di Jogja gitu, ini tempatnya salon Ekosistem apa sih gitu nggak pernah lihat karena memang nggak target marketing sekitar outlet dari salon itu aja gitu. Nah tinggal siapa pola marketingnya. Nah biasanya yang kita lakukan adalah kita punya nih outlet misalnya cafe gitu. Kita pasangnya sekitar area katakanlah 10 km atau 6 km dari cafe tersebut. Jadi targetnya di sekitar Oke. situ terus. Nah lalu yang kita bedanya adalah isi marketingnya apa. Jadi biasanya pertama awareness dulu. Jadi ya ya buat funnelnya ya. Jadi tahapan penjualannya ya. Yang pertama adalah kalau kita kan biasanya kalau udah mulai iklan itu adalah promo. Nah sayangnya kalau kita mulainya promo, tapi kita belum tahu mau beli dari siapa, biasanya kita juga nggak akan ngambil promonya gitu kan. Sama aja misalnya gini, pernah lihat giveaway misalnya ada orang giveaway di online, tapi kita mau ngambil juga ragu-ragu gitu, karena kita belum pernah lihat itu Bener-bener. kan, gitu. Nah jadi teman-teman iklan di daerah sekitar 6 km, 10 km sekitar outlet teman-teman tadi, itu pertama kali adalah targetnya bukan promosi dulu, tapi kita masukin ke awareness dulu. Jadi pertama adalah pastikan orang-orang di 6 sampai 10 kilometer tahu dulu kita ada. Jangan-jangan mereka nggak tahu kita ada, kita tiba-tiba langsung promosi, makanya nggak ada yang ambil gitu. Oke, Yang oke, pertama oke. iklan pertama berikan awareness bahwa pastikan orang-orang di 6 sampai 10 kilometer itu tahu kita ada di sana. Nanti Oke. itu di double semua ya. Jadi bukan iklan ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu, gitu, tapi semuanya berbarengan. Jadi kalau Oh, kayak seperti bareng. iya, kan seperti di tempat saya misalnya 6-10 kilometer, kita ada iklan yang ada promosi di akun publik atau promosi iklan di Instagram Ads, tujuannya adalah membangun awareness. Jadi iklannya ya lagi di rumah misalnya, kalau kebetulan kalau salon saya kan targetnya udah juga targetnya kita cari yang jelas ya. Kalau di salon kita nih targetnya Mahmud Abbas. Jadi Mahmud Abbas tuh muda anak baru satu gitu ya. Jadi itu Oh iya. target dari salon salon saya gitu kan. Jadi saya tahu pembeli saya itu. Nah, setelah tahu pembelinya itu, baru kita marketing buat mereka. Jadi salah satu materi marketing kita itu kreatifnya adalah ibu-ibu di PPKM ngajarin anaknya lagi Zoom online, dia ngajarin dari pagi, abis itu kan dia lelah ya cuci di rumah, beresin rumah, terus lagi senderan sore-sore. Tiba-tiba ada yang mencet tombol di depan rumahnya, ting tung gitu kan. Terus dia kaget, apa ya gitu. Begitu dibuka ternyata salon gitu. Dan itu dia lupa, oh tadi saya udah booking ya kemarin ya, udah mau treatment salon buat hari ini ya.
Itu kan rasanya kayak wah Mhm. gila, akhirnya di hari yang lelah ini aku ada pesan calon gitu misalnya. Nah jadi itu Wih. sisi kreatifnya salah satunya kayak gitu. Nah jadi dari Mhm. awareness nanti kita lanjutkan lagi dengan tahapan yang lainnya lagi gitu. Tapi kurang lebih semua iklan tersebut, semua promosi tersebut terfokus di area lokal itu gitu. Jadi nggak menyebar ke seluruh Mhm. atau ke area-area di luar dari outlet kita. Oke, oke. Berarti cuma difokusin sama outlet tempat kita di mana gitu ya, Coach. Misal di lokasi A ya, berarti kita penyebarannya cuma sekitaran situ gitu aja ya, Coach ya. Oke, berarti untuk marketingnya tuh sebenarnya kita lebih ke awareness-nya apa namanya bisnis kita gitu ya, Coach ya. Terus kalau misalnya nih, Coach, dari awareness, apakah kita boleh nih langsung ke ke hard selling atau harus ke soft selling dulu, Coach? Sebetulnya semuanya itu jalannya barengan. Jadi kalau kita Oh, ngomongin bareng. kan kalau sempat mention funnel ya, kayak corong gitu ya. Kita Ha, sebenarnya ha, kan ha. harus awareness dulu nih, habis awareness Iya, baru iya benar. interest nih gitu, habis interest baru desire nih, baru act nih gitu. Tapi kalau kita jalankan promosi, kan kita nggak bisa milih-milih ya. Orang ini yang sekarang yang lagi aware ini mereka udah berapa banyak dan nanti yang aware kita stop deh. Sekarang masuknya ke iklan yang hanya iklan yang desire aja atau iklan yang suruh orang promosi aja kan nggak bisa seperti itu. Tapi semuanya jalan paralel. Jadi yang promosi awareness jalan terus, promosi yang buat orang pengen itu jalan terus, promosi yang isinya hard selling jalan terus. Jadi semuanya dijalankan. Itu kenapa areanya teman-teman batasi di area sekitar outlet kita. Jadi budgetnya nggak terlalu besar banget ya. Kalau ibaratnya kita mau promosinya harus jalan semuanya, mau soft selling, mau hard selling, semuanya paralel harus jalan. Tapi targetnya se-Indonesia misalnya. Berarti budgetnya berapa tuh gitu kan? Berarti Iya, kan benar besar benar kan? benar. Haha. Makanya cukup sulit buat teman-teman yang UMKM. Nah, kalau teman-teman yang UMKM punya area outlet, fokuskan di area sekitar outlet teman-teman makanya. Sehingga teman-teman punya budget buat funneling tadi gitu. Oke, siap Coach. Ini ada pertanyaan nih Coach dari Raimondus Panka underscore. Coach, gimana sih agar konsumen itu ngertiin pengusaha, pengusaha juga kan banyak tuh konsumen datang ke kafe 10 orang, tapi yang pesan hanya 5 orang atau bahkan 3. Nah, mereka cuma pakai wifi, listrik untuk nge-charge HP. Nah, itu gimana Coach? Iya, kalau ini nih funnel ya sebenarnya ya. Jadi memang Mhm. kalau saya juga menangani salah satunya ini fotografer gitu. Fotografer nih juga salah satu orang yang kelihatannya nggak kena impact, tapi ternyata kena impact juga di PPKM ini. Karena mereka kan juga foto tuh foto ke site mereka gitu, foto ke tempat Mhm. lokasi pemotretan gitu. Nah sekarang masukin marketing di online mereka, masuk ke website, dari website masuk ke kontak, nah, download price list mereka, lalu nanti mereka akan order gitu untuk foto sessionnya gitu. Nah, ini agak berbeda kalau dulu mungkin banyak kan referral gitu dari project ke project lainnya. Nah, ini juga sama mirip ya. Jadi kalau kita masuk ke website, itu kan pasti orang yang masuk ke website dengan yang klik price list itu pasti akan ada gapnya kan. Katakanlah Iya, yang masuk iya. 100 orang, yang download price list cuma 3 orang gitu. Nah ini sama sebetulnya kalau di Mhm. cafe pun pasti juga terjadi ya. Yang masuk ke cafe 10 orang, yang pesan hanya 5 orang Pesan. atau bahkan 3 orang, Mhm. dan itu nggak apa-apa memang gitu. Nah permasalahannya memang ini isunya adalah kekurangan calon pembeli yang datang ke tempat kita. Jadi memang orang yang masuk kan. Jadi kalau misalnya orang yang masuk katakanlah 200 atau 100. Mhm. Nah, jadi kita nggak akan merasa kehilangan saat kita tahu pembeli kita lebih banyak kan. Nah, permasalahannya tadi yang beli hanya 3 gitu. Jadi, aduh, kok yang beli cuma 3 ya? Kalau misalnya yang beli jadi 50 misalnya, itu gimana? Nah, artinya kan angka 10-nya tadi yang masuk ke kafe ini harus dibesarkan. Bukan angka Mhm. 10 ketiganya gitu ibaratnya kan. Kan kita udah tahu nih, dari 10 orang yang masuk ke kafe, 3 akan beli. Berarti gimana cara Mhm. angka 10 tadi, supaya 3 ini jadi lebih besar gitu. Nah, jadi memang ini problemnya adalah gimana cara memasukkan orang baru nih ke dalam kafe kita. Mhm. Mhm. Oke, oke. Berarti problemnya kan cara masukin orang baru ke kafe kita. Berarti itu adalah PR dari anak-anak digital marketing dong kalau kayak gitu, Coach. Iya, nah uniknya memang kalau yang bisnis offline nih ada dua isunya gitu. Kalau di online misalnya di Apa itu, Coach? kita marketing di online, lalu kan mereka Mhm. transaksinya pakai
online shop ya, kayak add to cart, Mm-mm. atau kita bayar check out gitu kan, lalu langsung transaksi. Nah, kalau teman-teman yang punya Mm-mm. outlet, itu berkaitan erat sama front office kita biasanya. Klinik ada front office-nya, kalau ada resepsionisnya gitu. Jadi biasanya Mm-mm. ada cara mendatangkan pelanggan, tapi juga ada cara buat upselling pelanggan. Kayak misalnya kalau di kafe kan ada kayak Starbucks itu kan ada proses upselling di tempat pembayaran kasirnya misalnya kan. Nah, jadi Mm-mm. setelah orangnya datang, gimana caranya setelah orang datang ini itu bisa di closing kan. Jadi kalau di dunia marketing kita bilangnya ada mendatangkan orangnya atau lead generation, ada Mm-mm. mengkonversi pelanggannya atau lead Mm-mm. conversion. Nah, ini kemampuan yang teman-teman yang di offline biasanya belajar dari seorang sales trainer biasanya yang training sales di Mm-mm. lapangan gitu. Jadi emang agak berbeda sedikit sih antara digital marketing yang full online menggunakan toko online gitu ya, chatting, Mm-mm. CS, lalu closing, lalu transfer dengan teman-teman yang punya bisnisnya itu di offline. Masuk Mm-mm. dari online, masuk ke form, masuk ke kalau dokter itu berarti janji temu, itu schedule janji temu, Mm-mm. itu pasti akan interaksi sama front office-nya atau resepsionisnya gitu. Atau kasirnya biasanya. Nah, itu mereka harus tahu tuh skripnya apa, ngomongnya apa. Kalau ngangkat telepon harus ngomong apa di telepon gitu. Nanti emang beda. Mm-mm. Oke, ternyata challenge banget ya, Coach. Challenging banget gitu loh. Dan ternyata emang apa ketika megangnya online shop sama offline shop tuh emang beda juga ya untuk apa namanya kita ngetreatmentnya bisa dibilang gitu ya, Coach ya. Oke, gak kerasa nih Coach, ternyata kita udah mau sejam aja nih. Seru banget nih. Oke Coach, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Coach, dari teman-teman juga kalau misalnya mau tanya gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Coach dari Dark Story 19. Satu pertanyaan dong, apakah betul masuk ke online kita apakah betul masuk ke online kita pasarkan di semua marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokped dan lain-lain? Apa itu termasuk prospek di penjualan online? Mohon penjelasannya, Coach. Iya, jadi ini mungkin mungkin banyak juga yang kayak gini ya. Jadi berasumsi bahwa kalau misalnya kita punya banyak channel, kenapa aku harus Hmm. hanya di Shopee aja? Mungkin aku bisa buka di Bukalapak juga, buka di marketplace yang mungkin aku bukanya nggak hanya di satu aja yaitu marketplace, tapi juga di sosial media gitu. Buka di Instagram juga, mungkin buka di TikTok juga gitu, atau mungkin bahkan di Facebook juga. Nah, jawabannya adalah di awal kita kelihatannya kalau ada di banyak platform maunya kan mendapatkan banyak calon pembeli ya, calon pelanggan ya. Tapi kalau kita lihat, kita bayangkan user di Instagram aja tuh ada bukan cuma puluhan ribu, ratusan ribu, tapi banyak banget ya user di Instagram itu. Jadi permasalahannya sebetulnya bukan kita harus ada di beberapa platform, tapi apakah kita di satu platform itu bisa nggak kita penetrasi pasarnya, kita buat pasar itu aware sama brand kita gitu. Kadang-kadang ada yang bahkan bisnis tapi sampai saat ini misalnya kuliner hanya di GoFood aja gitu, nggak ada di Grab, nggak ada, tapi juga di GoFood aja gitu, tapi juga tetap jalan terus gitu. Kenapa kok bisa sih? Karena sebetulnya teman-teman cuma butuh satu platform. Mau itu teman-teman pilih aku maunya di TikTok aja nih gitu, ya udah teman-teman mulai dari TikTok aja, fokus di TikTok itu udah cukup sebetulnya, karena TikTok juga besar Oke. banget ya, ya usernya. Bener, bener, Kadang-kadang bener, bener. baru mulai justru yang sulit untuk menemukan fokus ini gitu. Jadi aku maunya di semuanya nih. Harapannya kalau aku di semuanya pasti sedikit tambah sedikit tambah sedikit tambah sedikit kan jadi banyak kan yang lihat gitu kan. Ya kan? Dengan kita ada di semua platform, kita jadi nggak bisa fokus ke satu platform dan jadi orang di satu platform itu jadi nggak aware brand kita tuh ada gitu sampai mereka milih brand kita gitu. Ibaratnya gini, Oke. ibaratnya Gimana tuh, Coach? uh, brand yang ada di semua platform. Ternyata brand ini ada di media, ada di marketplace yang lain, Shopee dan lain-lain. Kira-kira mereka punya tim nggak yang mensupport itu? Pastinya mereka punya tim ya, punya resource. Artinya satu orang nanganin marketplace Tokopedia, satu orang lagi nanganin marketplace Lazada, satu orang lagi nanganin gitu kan. Bahkan ada dia hire creator TikTok mereka sendiri, hire untuk Instagram ads mereka sendiri kan gitu kan biasa formatnya ya. Kalau brand yang ada di Iya, multi iya. platform. Nah, sedangkan kita hari ini, saat ini, kita mulai seorang diri. Atau mulai partneran sama teman Hmm. kita nih, berdua atau bertiga kan. Tapi kita maunya saingan sama mereka yang udah komplit timnya seperti itu. Kira-kira kita fokus di satu platform, sehingga effort kita terfokus. Jadi kita bisa fokus di Instagram aja. Kita fokusin sampai kita bisa betul-betul bersaing dengan mereka yang multi platform, tapi kita fokusnya di Instagram dulu, sehingga kita bisa bersaing.
Atau kita saingannya sama mereka. Mereka udah punya katakanlah staffnya 20-50 staff untuk di multi platform, kita cuma 2 orang, 3 orang, tapi mau bersaing sama mereka gitu kan. Multi platform juga Oke. gitu kan. Nah ini kadang-kadang yang kita harus kembangkan kan. Jadi saran Bener-bener. saya adalah teman-teman pilih salah satu platform yang teman-teman mungkin teman-teman lihat market saya ada nih di sana nih, sesuai dengan produk yang saya jual nih, sesuai dengan brand saya. Teman-teman fokus di satu platform itu, terus dieksplor terus sampai teman-teman betul-betul bisa penetrasi ke pasarnya, ke target market teman-teman yang ada di platform tersebut gitu. Oke, siap Coach. Oke, oh ya Coach, kalau menurut Coach Yosef sendiri nih untuk marketplace, bukan, maksudnya platform yang paling efisien dan oke nih, kira-kira apa Coach untuk orang-orang, untuk kita-kita nih yang lagi belajar bisnis gitu Coach? Ya, kalau baru mulai banget teman-teman ya, dan budgetnya terbatas, sebenarnya sih TikTok itu bagus ya. Untuk kita Hmm. hemat gitu ya. Mungkin udah merasakan juga sih. Kadang kan saya sendiri juga ada bisnisnya juga yang tadi saran itu kita sih testingnya Mhm. sampai kita testing di TikTok juga. Walaupun Oh. TikTok Ads masih nggak terlalu buat saya yang punya offline gitu. Mungkin kalau teman-teman yang Hmm. bisa di online full online ada yang pakai TikTok Ads itu bagus dan memang berjalan. Tapi kalau saya biasanya TikTok Ads itu saya gunakan hanya untuk retargeting aja. Jadi Oh, marketingnya di retarget. Instagram, tapi saya retargetnya dari TikTok. Itu juga berjalan seperti itu sebetulnya yang saya lakukan. Lalu kalau yang baru mulai banget, aku nggak tahu Instagram Ads sama sekali, aku sama sekali belum belajar yang kompleks-kompleks gitu ya, menggunakan dashboard Ads sama sekali. Saya mulai dari TikTok gitu, karena harganya di TikTok juga influencer masih Oke. naik turun gitu kan. Naik turun itu artinya belum Murah. ada standar yang jelas, standar yang pasti, tapi teman-teman kadang-kadang ketemu harga yang kok nih orang sebetulnya nggak terlalu besar, harganya mahal banget ya, gitu juga ada banyak sebetulnya kan di TikTok gitu. Tapi teman-teman kan influencer-influencer di TikTok yang sebenarnya menurut saya berkualitas, bagus, kontennya juga bagus dengan harga yang sangat murah sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya Hmm. kalau teman-teman baru mulai, budgetnya masih sedikit, saya sih menyarankan buat explore dari TikTok juga sebagai pebisnis ya teman-teman ya. Jadi ada bedanya loh, Mhm. kita di TikTok sebagai pebisnis sama sebagai creator. Kadang-kadang Oh, saya kan bedanya apa juga tuh Coach? mengingatkan, jadi mungkin ada beberapa yang brand-brand ini udah di TikTok mereka hire creator sendiri gitu. Misalnya ada kan sekarang banyak ya brand hire creator TikTok buat ngisi konten di TikTok gitu. Nah, kalau teman-teman UMKM, kita belum punya kemampuan buat hire creator TikTok, maka fokusnya adalah jualan. Jadi, mungkin online Oh. shopnya teman-teman di Instagram, tapi endorse-nya lewat TikTok. Kan kalau di TikTok, kalau endorse itu Mhm. belakangnya kan ada ad, terus ada online shop kita gitu kan. Jadi misalnya kita punya Oke, brand siap. sesuatu, kita endorse, nanti dia buat kreatifnya di TikTok, belakangnya ada ad siapa gitu kan, online shopnya. Itu yang di terus jadi marketingnya. Bukan kita jadi content creatornya ya, agak beda ya. Gitu. Jadi Oke. jadi creator sama jadi pebisnis emang cukup berbeda gitu. Kalau teman-teman mau mulai bisnis melewat TikTok, maka yang harus dikencangkan adalah marketing di TikToknya. Influencer marketing dialihkan ke online shopnya teman-teman sebetulnya. Oke, oke. Berarti paling mudah dan paling efisien sebenarnya adalah kalau kita mau belajar bisnis itu, maksudnya untuk marketingnya gitu, better lewat ini ya, Coach. TikTok ya, Coach ya. Iya, influencer marketing TikTok sih masih bagus ya. Kalau Oke, oke. ad-nya belum terlalu proven sebetulnya, sejujurnya ya. Tapi kalau marketingnya memang bagus untuk tanda petik kita nggak terlalu budget mahal dan bisa latihan untuk influencer marketing juga, latihan endorse gitu. Katakanlah 1 juta kita bisa dapat 2-3 influencer. Kalau misalnya kita di Wih. Instagram gitu ya, itu kan kita susah ya mau dapetin harga 1 juta untuk beberapa influencer gitu. Karena di Instagram harga rate-nya udah cukup fix sebenarnya. Tinggi. Udah ada Hmm. dan antara influencer yang besar banget gitu, mega influencer, makro influencer, ada yang mikro, ada yang nano gitu kan. Udah ada sebutan-sebutan kayak gitu kan. Nah, kalau di TikTok ini belum ada gitu, masih 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 fleksibel, termasuk rate-nya pun fleksibel. Ada yang Hmm. tiga karuan sampai nggak masuk akal misalnya ya. Kok gitu banget sih bisa segitu padahal engagement-nya nggak seberapa, terus nggak pernah FYP juga gitu kan. Tapi kok ngasih rate segitu gitu. Tapi ada juga yang sebetulnya ini bagus banget loh, tapi harganya murah banget ya gitu. Itu masih ada gitu. Oke, oke, siap Coach. Mungkin satu nih Coach. Mungkin ada nggak Coach tips dari Coach Yosef untuk influencer TikTok yang harganya eh, harganya terjangkau tapi kualitas kontennya bagus gitu? Ada tipsnya nggak sih Coach?
untuk cari pencarian. Iya. Sebenarnya kalau pencariannya memang saat ini masih manual ya, jadi kita coba cari. Karena memang kalau di influencer marketing ini nyari orang yang influencer yang mega atau yang artis itu cukup mudah ya. Kenapa Mhm. mudah? Karena orang yang punya follower besar, punya reach-nya besar, mereka akan terlihat duluan kan. Misalnya Aksoro udah 100K lebih. Pasti kalau orang masuk ke Instagram ngelihat akun bisnis, nggak mungkin nggak ngelihat Aksoro nih salah satunya nih gitu kan. Pasti muncul di salah satu rekomendasi gitu. Jadi artinya influencer besar itu nggak sulit dicarinya. Yang paling sulit Hmm. adalah influencer yang kecil, bahkan influencernya kalau kita endorse mereka free, tapi performanya bagus. Nah ini memang membutuhkan Mhm. strategi tersendiri ya buat nyarinya ya. Jadi gimana sih cara Bener. nyari ini gitu kan? Kalau nyari influencer yang besar-besar nggak sulit ya kan? Muncul terus di depan mata kita gitu. Bener, bener, bener. Oke, berarti kayak ini ya coach, termasuk challenge challenge juga sih buat kita para pembisnis yang akan atau mulai berbisnis gitu ya coach untuk cari-cari influencer TikTok yang harganya terjangkau tapi kontennya juga menarik gitu ya coach. Ya, itu juga bagian dari ini ya, marketing buat toko offline kita ya. Jadi termasuk di tempat saya pun kita pakai influencer yang ibaratnya di daerah lokal. Jadi kita Oke. punya area marketingnya daerah tadi kan promosi di daerah sekitar Tangerang, sekitar outlet 6 sampai 10 kilometer gitu ya. Nah, kita cari tuh di sekitar situ ada nggak ya influencer-influencer yang di daerah sekitar situ. Nah, itu kita masukkan lalu kita promokan di area sekitar itu juga gitu. Jadi termasuk influencer marketingnya pun kita menggunakan kita bilangnya lokal influencer marketing ya, yang tertarget daerah sekitar situ. Oke, siap coach. Oke coach, ternyata waktunya udah overtime dan gak kerasa banget, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Coach Yosef dan Bella juga banyak nemu insight baru sih dari belajar sama Coach malam hari ini. Mungkin Coach untuk closingnya, untuk penutup bisa nih sharing tips ataupun uh, masukan buat kita-kita nih yang lagi belajar dan pengen bisa bisnisnya lancar gitu Coach, apalagi di era pandemi kayak gini. Iya, jadi senang banget juga bisa sharing-sharing di sini dan harapan saya memang seperti tadi saya bilang memang ada bisnis-bisnis yang termasuk baru mulai bisnisnya masih UMKM tadi itu bisa mendapatkan insight-insight dari live kita yang sekarang ini ya karena memang kan kita nggak bisa diam aja saat PPKM kayak gini tapi harus ada yang bisa kita lakukan gitu. Mudah-mudahan sharing ini juga berguna buat teman-teman yang sekarang mengalami penurunan di PPKM yang bisnisnya di offline punya outlet tapi paling nggak sekarang jadi tahu nih saya harus ngapain ya sekarang ya next saya harus Hmm. cari akun publik next saya harus coba nih cari influencer yang lokal next lagi saya harus coba cari gimana caranya nih bisa retarget ke area sekitar lokal kita nah paling nggak keywordnya teman-teman udah bisa tangkap terus cari aja di YouTube cari di Google gimana cara melakukannya gitu ya saya yakin teman-teman sudah paling nggak bisa ya itu daripada daripada lexerkan presiden gitu daripada teman-teman menyalahkan situasi yang ada sekarang ini gitu kan kita coba Bener, bener, berinovasi bener. karena kalau kita udah menunjuk wah nih gara-gara ini sebetulnya kita nggak bisa melakukan apa-apa jadinya gitu jadi kita lebih bagus kita coba berinovasi apa yang bisa kita lakukan saat ini sekecil-kecilnya kita bisa memajukan atau survive di PPKM ini mudah-mudahan info ini bisa berguna buat teman-teman. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Coach Yosef untuk malam hari ini. Benar-benar banyak insight yang Bella sama teman-teman dapat. Dan semoga aja setelah tahu ilmu dari Coach Yosef, malam hari ini bisa diaplikasikan sama teman-teman dan bisa juga bermanfaat sama teman-teman. Dan yang pasti semoga bisa berimpact juga sama teman-teman yang nonton live malam hari ini. Gitu Coach. Kalau gitu terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya Coach untuk Oke. sharing-sharingnya. By the way ini kita dua kali ya, ini yang kedua ya Coach ya. Iya yang Mantep kedua banget ya. nih. Oke, keren banget nih. Mungkin next time kita bisa collab lagi kali ya, Coach. Entah itu lewat Instagram Live atau mungkin di sesi yang lain via Zoom mungkin mungkin bisa juga gitu, Coach. Iya Oke, oke. kalau gitu terima kasih. Siap, Coach. Kalau gitu terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya. Sehat-sehat, Coach Yosef. Jaga. Dan jangan lupa tetap jaga protokoler gitu, gitu, Coach. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah stay tune bareng kita dari tadi jam setengah 8 sampai sekarang hampir jam 9 kurang seperempat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Terima next. kasih Bella terima kasih Iya, teman-teman. sama-sama. Sama-sama, Coach. Thank you. Dadah. Sampai jumpa di next live IG. Dadah.